balik lagi nih bareng gue Kri. Topik kita kali ini spesial banget nih. Soalnya kita mau bahas soal pengabdian yang nggak main-main. Nah, selain topik yang spesial, kita juga kedatangan dua narasumber yang nggak kalah spesialnya. Mereka langsung berjibaku di lapangan loh guys. Itu Ngapain ada baru-baru Dwi pikir depan dari gua. Lapas dan Nggak Diki dari jadi Imigrasi. minta pinggang. Halo Mas Dwi dan Mas Makanya Diki, tadi tuh apa kan kabar? Halo Kak Kris, sehat. Siap nih buat berbagi sedikit cerita dari balik tembok. Asik, Halo Kak oke. Kris, kabar baik juga. Senang bisa gabung di sini. Oke deh. Buat Oke, eh, buat mempersingkat waktu kita langsung aja ya Mas. Soalnya ini kayaknya penontonnya juga udah pada nggak sabar nih. Oke, Mas Dwi ini kan di lapas ya. Lapas itu kan jadi garda terdepan dalam pembinaan. Terus kita ini hari ini mau ngomongin masalah bela negara. Bela negara itu kan ternyata nggak hanya soal militer ya Mas. Nah, tapi kalau di lapas itu gimana sih kemampuan awal bela negara? Dimulainya itu dari hal apa? Bisa Nah, Oh, ini yang sering orang nggak tahu Kak Kris. Bagi iya. kita di lapas, bela negara itu dimulai dari kematangan psikologis dan fisik. Kita sehari-hari ngadapin warga binaan dengan latar belakang yang super kompleks. Kalau fisik kita loyo atau emosi kita gampang kepancing, pembinaan gak bakal jalan. Jadi, untuk menjaga kesehatan mental agar tetap sabar tapi tegas itu adalah ilmu bela negara yang paling mendasar buat kita. Oke, bener banget sih. Sabar butuh energi juga ya, Mas. Ya, Nah, Hafiz. oke. Itu kan dari point of view di lapas. Kalau misalnya point of view di imigrasi itu gimana sih? Coba Mas Diki, tolong Terima kasih. pengorbanannya Siap, terima kasih gimana? Kak Kris Oke. sebelumnya. Kalau Ya. di imigrasi sendiri itu pengorbanannya itu jelas di Mm, waktu dan tenaga, Kak. Kita kerja dalam sistem shift loh. Ada 24 jam. Sering banget harus melewatkan hari raya jauh dari keluarga demi pastiin gerbang negara tetap aman dan pelayanan paspor atau perlintasan tetap jalan. Tapi bagi saya sendiri, menghabiskan energi buat melayani masyarakat dan menjaga kedaulatan, itu bentuk pengorbanan kemanusiaan yang luar biasa loh. Oke, setuju sih Mas. Kalau udah kerja shift-shiftan biasanya emang gitu. Jadi harus banyak banget yang dikorbanin ya. Betul, Oke, Kak Kris. oke deh kalau ngomongin soal kerjaan nih, eh, kebetulan saya sendiri juga baru selesai belajar materi soal konflik kepentingan. Terus saya baru kepikiran kalau misalnya nih Mas Mas dua ini itu ditawarin di situasi yang berkenaan dengan konflik kepentingan, sederhananya kayak ditawarin hadiah deh dari teman atau dari keluarga untuk membantu urusan-urusan di instansi Mas Dwi dan Mas Diki sendiri. Itu gimana sih menurut Mas Dwi dan Mas Diki? Wah, itu sih Boleh Mas bahaya Dwi sih. apa Mas Diki Bahaya, Kak duluan? Kris. Iya gimana tuh Mas? Bahaya itu. Menurut saya bahaya ya. Karena konflik kepentingan itu kalau nggak dikelola bisa jadi pintu masuk korupsi loh. Makanya kita butuh kejujuran buat berani deklarasi kalau ada potensi nggak netral di imigrasi. Transparansi itu harga mati buat jaga kepercayaan publik. Nah, sama halnya di lapas. Kayak selain integritas, kita juga harus peka sama isu kontemporer. Kita dilatih buat teliti, ambil keputusan, dan selalu kritis. Untuk menjadi ASN itu bukan cuma soal jalanin tugas, tapi di mana kita berkontribusi nyata buat jaga keutuhan NKRI lewat pola pikir yang inovatif. Keren-keren banget nih ya dua mas-mas ini. Oke, jadi intinya itu di profesionalisme kita ya. Dan itu bukan cuma soal kinerja di atas kertas doang, tapi harus benar-benar mengedepankan kemampuan kita juga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat sama kita. Oke deh, sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan-pesan gak nih dari Mas Dwi dan Mas Diki buat teman-teman ASN yang lagi pada nonton? Nah, ada nih Kak Kris untuk teman-teman ASN yang lagi nonton. Pesan saya pribadi, terus kembangkan pola pikir kritis dan tetap peka sama lingkungan sekitar.
Nah, bisa nih rekan semua, jangan lupa jaga kesehatan mental, ASN yang sehat, jiwanya adalah ASN yang paling kuat mengabdi. Oke, cakep. Oke deh. Makasih untuk Mas Diki dan Mas Dwi atas waktunya karena sudah mau mampir di podcast ini. Oke untuk sobat IMIPAS, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam pemasyarakatan, salam imigrasi. Salam kakak, bye-bye. Thank you for everyone.